Setelah menggunakan text field dan list pada form input kita, sekarang kita akan menambahkan beberapa input lagi berupa checkbox, combo box, dan radio button. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan menambahkan beberapa komponen baru untuk input pada form kita. Sebelumnya saya akan menampilkan untuk penempatan layout tidak menggunakan customize yang seperti yang kita lakukan sebelumnya, yang kita klik kanan pada back layout kemudian customize, tapi kita juga bisa melakukan secara langsung di properties seperti ini. Contohnya ini pada OK button, kita klik pada bagian properties, ada properties, other properties, dan ada layout. Kemudian kalau kita klik ke bawah lagi ada accessibility. Ya, yang tentunya yang kita butuhkan di sini adalah properties, other properties, dan layout. Kita juga bisa memperluas ini supaya tidak harus klik-klik ke atas lagi. Kita membutuhkan swing control, kemudian ini kita bisa tarik ke atas sehingga memudahkan kita untuk melihat ini. Baik, pada button ini misalnya kita gridnya adalah X itu 0, ini pada label ini adalah 0, kemudian pada inputannya adalah nomor 1, berarti semua input ini 1. Kemudian Y 1, 0, 1, 2, 3, button pada ketiga. Kemudian kita bisa memberikan jarak pada button itu misalnya dengan atasnya, dengan kita ganti di sini pada inset top, kita tambahkan 5 misalnya, maka akan berjarak dengan bagian atasnya. Baik, sekarang kita menambahkan komponen baru yaitu combo box. Combo box di sini kita akan gunakan untuk menyimpan data. Kita ganti variabel name-nya, change variable name combo pendidikan, untuk pilihan pendidikan, tingkat pendidikan. Ya. Sama dengan list, combo box juga mempunyai model yang di sini adalah datanya. Kita klik di sini, kita ganti item 1 SLTA, kemudian S1, terus S2, dan yang terakhir S3. Jadi di sini ada pilihan LTA, S1, S2, dan S3. Kemudian indeksnya dari 0, 1, 2, dan 3. Secara otomatis defaultnya ini adalah selected index adalah 0, jadi SLTA. Kita bisa ganti defaultnya misalnya 1, maka otomatis akan berubah dengan sendirinya menjadi S1 pada selected item. Kita juga bisa lakukan hal yang sama pada list yang sebelumnya, misalnya selection other properties, ya bisa juga demikian ya. Oke, kita balik pada tadi combo box, kemudian kita tambahkan labelnya. Oh, ini kita atur dulu. Jadi sama di grid X-nya, ini adalah menempati untuk inputnya kita di nomor 1 X-nya, nah, otomatis di nomor 1, sedangkan Y-nya menempati nomor 3 ya. Maaf, ini tadi kan ada button yang sudah di grid Y-nya 3, kita akan menambahkan 1 kewarganegaraan combo box, checkbox, kemudian ada 1 text file lagi, kemudian ada 2 radio button, ada 5 row yang harus kita tambahkan baris. Jadi ini untuk buttonnya kita jadikan tambah 5 jadi 8. Kemudian ini S1 nya ini kita buat Y nya adalah nomor 3. Oke. Kemudian kita bisa mengatur anchor-nya, ini adalah line start, dan kemudian pada propertiesnya kita bisa mengatur untuk combo box ini
minimum size ya, artinya panjangnya supaya sama dengan yang di atasnya. Pada text box yang atas ini kita buat minimum size-nya 110 panjangnya. Baik, kemudian kita tambahkan label, kita ganti edit text pendidikan titik 2. Ini juga kita atur pada grid X dan Y-nya. X-nya adalah 0 ya. Kemudian syarat otomatis kalau relatif ini akan menempati yang aktif yang sebelumnya, berarti ini dia ada di 3. Kemudian ini kita buat line N ya, insetnya kita tambahkan di bagian akhirnya adalah bagian kanannya, ini 5. Oke, berarti sudah sama dengan yang sebelumnya. Sekarang kita menambahkan lagi untuk setelah pendidikan kemudian kewarganegaraan, kita taruh dulu labelnya ya, bisa kita klik langsung kewarganegaraan titik 2. Kemudian kita atur untuk layoutnya, grid X-nya ini adalah 0, otomatis ada di bawahnya. Kemudian anchor-nya adalah line N. Inset-nya sama sebagaimana sebelumnya, kita tambah di sini 5 bagian kanan. Setelah itu kita tambahkan satu checkbox. Checkbox adalah kita bisa memilih aktif selected atau tidak, true all atau false. Ya, di sini adalah WNI atau tidak. Kita ganti teksnya namanya WNI. Ya. Kemudian kita tempatkan bagian propertiesnya. Outer propertiesnya kita klik di sini, kemudian layout. Ini adalah satu ya, bagian yang kedua. Oke, sudah. Kemudian anchor-nya adalah line start. Kita tambahkan lagi. Nah, jadi nanti kita buat ketika kemarin dicek, kalau WNI berarti dia punya informasi KTP yang harus dituliskan. Oke, ini kita edit teksnya nomor KTP titik 2. Kemudian klik X-nya kita tambahkan 0, maka otomatis menempatkan di situ. Kemudian tinggal kita taruh alignment-nya dengan anchor line N. Ya, kemudian kita tambahkan satu text field di sini. Ini variabel name-nya kita buat text field kewarganegaraan. Oh, maaf, nomor KTP. Ya. Kemudian grid X-nya kita taruh 1 dan alignment-nya kita taruh di depan dengan line start. Oke. Kemudian tentunya teksnya kita hapus. Panjangnya, kolomnya kita panjangnya minimum preferred, itu pada di other properties. Atau minimum size-nya kita ganti menjadi 110. Baik. Ya. Kemudian kolomnya nomor KTP mungkin 15 gitu. Nah, 10 saja sama.
10. Baik, kemudian kita tambahkan lagi untuk radio button. Ini adalah jenis kelamin, kita tambahkan label di teks jenis kelamin. Grid X-nya kita atur, X-nya ini 0 untuk labelnya. Kemudian anchor atau alignment-nya kita buat line N, dan inset-nya bagian kanannya kita kasih jarak 5 pixel. Kemudian setelah itu ada dua radio button, tentunya ada pilihan pria dan wanita. Radio button adalah suatu pilihan di mana kita hanya memilih salah satu. Ya. Kita masukkan di sini. Oke. Ada satu, ya, kita kasih namanya variabel name-nya radio VT pria misalnya gitu. Baik. Di sini perlu saya tekankan tempatnya dulu, layoutnya, X-nya adalah di 1. Kemudian ini pada bagian depan, line start. Nah, ada satu di sini teksnya kita bisa ganti. Ya. Radio button sifatnya dia, kalau ini saya tambahkan di sini, ada dua di sini, dua. Kalau kita lihat ada teks, ada action command. Radio button ketika kita klik di sini, kita tidak bisa mengambil get text seperti pada text field seperti ini. Yang kita bisa lakukan adalah get action command. Nanti ketika kita kliknya dari tempat radio buttonnya, ya walaupun radio buttonnya sendiri ada, tapi kita hanya bisa memilih action command-nya untuk mengetahui apakah ini yang dipilih adalah pilihan yang pertama. Misalnya ini saya tulis di sini teksnya, saya ganti teks dulu. Secara otomatis kalau kita mau klik di sini dia jadi tes ya. Ini kita save dulu. Nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi kalau kita pilih sini kita hanya bisa mengambil get action command, itu adalah tes. Ya, berarti pilihannya adalah itu. Tapi problemnya adalah ketika, dan tidak bisa menggunakan get text. Ya. Problemnya adalah ketika kita lihat di source-nya. Jadi ketika source-nya ini adalah, biasanya kalau kita lihat ada di sini generated kode tidak muncul, tapi kalau kita klik ini adalah kode yang ditulis ketika kita menggunakan GUI builder. Dan ini kita lihat radio button pria set text test, tidak ada set action command. Ya. Padahal itu yang penting ketika kita harus mengambil get action command itu, karena dia ini adalah kesalahan di NetBeans. Ya, ketika di sini secara otomatis command sudah dites, tapi sayangnya tidak dimasukkan ke dalam kode. Kita harus tuliskan di sini dulu, makanya saya di sini pria misalnya ini. Yang penting adalah kita tuliskan di action command dulu pria, kemudian baru kita tuliskan di teksnya pria. Nanti akan benar dalam kodenya. Kita lihat di source-nya. Nah, di sini radio button set text adalah pria, set action command adalah pria. Sehingga ketika nanti kita mengaksesnya dengan get action command, maka akan kita mendapatkan string pria ini. Kalau tidak, kalau kita menggunakan yang tadi, kita set text dulu di sini, dan otomatis dituliskan di action command-nya pria juga, akan tetapi tidak dituliskan di sini set action command, maka akan muncul 0 ketika kita pilih get action command. Ya, ini adalah bug pada Apache NetBeans, sehingga perlu kita tekankan di sini, kita tuliskan dulu di action command-nya dulu. Sekarang kita tambahkan untuk yang radio button kedua, yaitu wanita. Ya, sama action command-nya dulu. Ya. Ini penting. Wanita, kemudian baru teksnya kita ubah menjadi wanita. Ya. Kemudian kita atur layoutnya, posisinya,
pada posisi ya 1 ya, X-nya. Ini kita cukup satu saja yang kita tentukan, Y-nya dia otomatis akan menempati setelah yang aktif kita gunakan sebelumnya ya. Artinya kalau sebelumnya di koordinat Y ini, row yang ini dia akan masuk ke baris yang berikutnya. Kemudian ini kita alignment ke sebelah kiri, yaitu line start. Nah, sudah. Nah, ini masih berdiri sendiri, pria dan wanita ini. Supaya ini menjadi satu pilihan yang dalam satu grup, kita harus tambahkan button group. Ini kita drag ke sini, button groupnya. Tidak muncul di sini karena dia bukan komponen visual, tapi akan muncul di navigator. Kita lihat muncul di sini. Other component. Ya, sebelumnya sudah ada, saya buat, ini saya hapus dulu. Ya, ini yang kita tambahkan, saya hapus dulu, saya ulangi ya. Ini button group. Kalau kita drag ke sini, maka munculnya di other components. Kemudian kita bisa ganti variabel namanya group jenis kelamin misalnya. Nah, dan itu harus kita masukkan masing-masing radio button ini pada grupnya. Ya, ini kita klik di sini pria, maka pada properties di sini ada button group. Maka ada pilihan di sini panah, kita klik, maka akan muncul grup jenis kelamin ini. Oke, demikian juga dengan yang wanita ini, button grupnya harus kita masukkan grup jenis kelamin jadi pada grup yang sama, sehingga kita hanya bisa memilih pria atau wanita di sini. Baik, itu adalah penambahan kita pada button group kita. Ini kalau kita buka pada mainframe di desainnya, ya ini sudah ada pria wanita WNI. Ya, kita kadang tidak terupdate di sini. Ya, tidak masalah walaupun tidak terupdate pada mainframe. Tapi tetap itu sudah, kalau kita jalankan sudah akan terupdate. Baik, ini sudah ada pilihan defaultnya S1 yang terpilih, kemudian kewarganegaraan WNI dan seterusnya. Ya. Oke, dan tadi bahwa karena kontrol panel ini adalah nomor KTP, kita buat disable dulu karena dia baru aktif ketika WNI-nya dicek ya. Jadi ini pada labelnya kita klik, kemudian kita cari di sini disable. Enable-nya kita nonaktifkan, kemudian nomor KTP-nya juga kita nonaktifkan pada bagian enable-nya. Ya, begitu. Sehingga secara default dia adalah disable, tapi nanti ketika pada kode yang selanjutnya ketika itu diklik, maka itu menjadi enable. Ya, sementara ini belum ada fungsinya, nanti fungsinya kita tambahkan pada tutorial berikutnya.